Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan Anak Amizudi Ratna Alam, Cindy Arinsa, Divla Justisia, Faris Mahmud, Hafiz Haidar, dan Launin Panjaitan. Kelompok kami akan menjelaskan dengan pengandalan engineering, yaitu macam-macam scrubber. Topik pembahasan dari kelompok kami yaitu adalah definisi scrubber, kedua adalah mekanisme kerja scrubber, ketiga adalah jenis-jenis scrubber, dan keempat adalah kelebihan dan kekurangan penggunaan scrubber. Pertama adalah definisi scrubber. Scrubber dapat didefinisikan sebagai alat pemisah suatu partikel solid atau debu yang ada di gas atau di udara dengan menggunakan cairan sebagai alat bantu. Air adalah cairan yang pada umumnya digunakan dalam proses scrubbing, meskipun dapat juga digunakan cairan lain seperti asam sulfat. Pada umumnya, scrubber mampu menghasilkan partikel dengan ukuran 5 μm diameter. Namun, ada yang lebih spesifik, yaitu mampu menghasilkan partikel dengan ukuran 1 μm hingga 2 μm diameter. Secara umum, scrubber merupakan satu variasi peralatan yang besar untuk pemisah zat padat atau cairan dari gas dengan menggunakan air untuk menggosok partikel dari gas itu. Scrubber dapat juga dikatakan berfungsi untuk mengurangi polutan udara yang dihasilkan oleh gas buang suatu industri. Berikut adalah mekanisme kerja scrubber. Pertama adalah impingement atau pengontakan. Di sini adalah suatu campuran gas debu yang masuk dengan cepat melalui inlet, lalu dikontakkan dengan cairan yang ada di dalam scrubber, sehingga partikel debu akan tersangkut dalam cairan. Yang kedua adalah difusi. Dalam difusi ini, partikel-partikel debu tersebut dialiri oleh gas, kemudian menyebabkan partikel tersebut berupa tetesan-tetesan yang tersimpan melalui proses difusi. Yang ketiga adalah humidifikasi. Nah, dalam proses ini tetesan debu tersebut lalu diflontasikan dengan cara humidifikasi, yaitu mengubah permukaan tetesan-tetesan tersebut menjadi elektrositatis, lalu memisahkan berdasarkan ukuran tetes dari ukuran yang besar maupun ukuran yang kecil secara mekanik. Cara seperti ini biasanya digunakan untuk debu berkonsentrat tinggi dan tergantung pada kondisi spesifik debu dan gas yang terlibat. Yang keempat adalah proses kondensasi. Dalam proses kondensasi, apabila tetesan-tetesan ini telah mencapai titik embun, maka akan terjadi pengembunan. Proses yang dilakukan secara mekanik ini akan mengembun tetesan namun lebih efektif dengan ukuran yang lebih seragam. Mekanisme ini penting untuk gas panas dengan konsentrasi debu yang kecil. Untuk konsentrasi yang lebih besar, perlu ditambahkan dengan jumlah proses kondensasi tersebut. Kelima adalah proses sweating atau pembasahan. Proses ini sebenarnya tidak berperan penting dalam penggunaan scrubber. Ini dilakukan agar tidak terjadi naiknya partikel debu tersebut menjadi tetesan. Proses pembasahan dilakukan agar partikel-partikel yang ada telah menjadi tetesan tidak keluar dari gas lagi. Jadi partikel-partikelnya itu tidak ikut keluar dan ikut dengan gas. Berikut yang keenam adalah partisip gas. Jika pada suatu gas dilewati cairan atau busa, gas akan dipecah menjadi elemen-elemen yang lebih kecil di mana jarak antar partikel yang tersuspensi dan cairan melengkapinya relatif kecil. Dalam beberapa proses terjadi pemisahan yang diakibatkan gaya gravitasi dan gerakan Brown dalam elemen. Dalam hal ini cairan bertindak sebagai pemisah. Yang terakhir adalah proses gas disposal. Dalam beberapa scrubber, cairan tidak dipisahkan oleh gas tetapi mengalir sebagai pengisi di atas permukaan, terkecuali dari efek humidifikasi dan wetting. Kerja cairan yang demikian adalah untuk membersihkan permukaan dan mencegah debu naik kembali ke atas. Hasil yang nyata terjadi juga karena melibatkan tindakan mekanik yang spesifik. Selanjutnya yaitu wet scrubber. Salah satu scrubber yang dalam sistemnya menggunakan media cairan untuk memisahkan debu dengan gas dan biasanya menggunakan media air. Wet scrubber ini sangat cocok untuk menyaring udara yang mengandung racun dan bersuhu tinggi. Seperti contohnya yaitu asap pada industri kimia dan juga industri peleburan baja. Wet scrubber ini sering digunakan untuk mengurangi asap pada pembakaran pada boiler. Nah, untuk sistem kerja wet scrubber ini, untuk yang pertama yaitu polutan akan masuk ke dalam melalui bagian di samping ini, akan masuk ke dalam, kemudian menguap ke atas. Nah,
Di bagian dalam ini ada beberapa spray nozzle yang tersambung dengan pompa air bertekanan tinggi. Nozzle akan menyemprotkan air bertekanan ke dalam saluran gas. Partikel-partikel dan gas yang bercampur dengan udara akan melekat dan menyatu dengan air. Dan kemudian udara akan naik ke atas dan keluar melalui bagian di atas ini dengan kondisi udara yang lebih bersih daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk air yang digunakan untuk menyemprot gas tadi akan turun ke bawah dan ditampung pada bagian di bawah ini dan disirkulasikan kembali. Tempat menampung air ini dilengkapi juga dengan komponen untuk menyaring kotoran yang mengendap pada air. Setelah proses kerja tadi berlangsung dalam waktu yang lama, air semakin lama juga akan semakin kotor. Dan oleh karena itu, air harus diganti secara berkala. Nah, selain jenis wet scrubber ini, sebenarnya juga ada jenis dry scrubber yang dalam proses sistemnya tidak menggunakan cairan. Dry scrubber bekerja dengan cara memisahkan langsung partikel padat yang ada pada gas saat proses filtrasi gas. Hal tersebut membuat dry scrubber ini tidak terlalu efektif dalam mengontrol gas karena hanya bisa mengontrol partikel padat. Nah, oleh karena itu, pada umumnya dan kebanyakan yang digunakan adalah wet scrubber. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang chamber scrubber. Nah, chamber scrubber ini adalah salah satu jenis scrubber sama dengan yang lain, tapi jenis ini memiliki pencuci udara yang konvensional, di mana gas ini akan dialirkan sampai ke tempat penyemprotan dengan arah aliran yang sejalan atau juga berlawanan. Nah, satu set eliminator yang dipasang zigzag diletakkan pada saluran keluar, serta di sana ada pelat-pelat yang dipasang dalam ruang penyemprot. Nah, kurang lebih dananya akan seperti pada gambar yang tertera di samping ini. Jadi seperti itu kurang lebihnya, ada pelat-pelatnya juga untuk inlet dan outletnya juga seperti yang tertera di sana. Nah, proses pendingin gas terjadi saat gas melalui tangki silinder dengan penyemprot pada bagian atas. Beberapa tangki atau menara juga memiliki skat pada sisi yang berlawanan yang juga bisa berfungsi sebagai alat penyemprot. Nah, pada proses untuk memisahkan produk cair dan gas, pada saluran keluarnya terdapat alat pembalik gas atau gas reversal dan juga suatu chamber atau ruangan khusus pada saluran outlet. Gitu. Namun ada juga beberapa tipe lain dari chamber scrubber ini di mana gas ini akan dilewatkan melalui kamar khusus penyemprot gitu yang terdiri atas lorong venturi dengan lubang penyemprot, dan ini nih bisa dengan konsumsi air mencapai 15 galon per menit gitu ya. Nah, biasanya dari chamber scrubber ini memiliki bahan baku dari logam besi atau baja. Biasanya ukuran dari logam besi atau baja yang digunakan ini adalah 3 sampai dengan 72 inch dengan kapasitas untuk inlet ini mencapai 50.000 cubic feet per menit. Nah, pada intinya dari si chamber scrubber ini pemurnian udaranya memanfaatkan reaksi antara media pembersih dengan polutan dalam gas buang. Nah, ini akan menghasilkan produk sampingan yang lebih aman sehingga saat ia dilepaskan menuju atmosfer ini bisa menjadi lebih aman dari yang sebelumnya. Jadi gas buang yang disalurkan menuju pipa ventilasi ini kan dibuang menuju atmosfer. Itu jauh lebih aman karena lebih bersih. Seperti itu. Mungkin itu dari saya untuk chamber scrubber. Selanjutnya untuk jenis lain akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang venturi scrubber. Venturi scrubber merupakan suatu pengembangan terbaru dalam bidang gosok gas, yang mana telah ditemukan bermanfaat untuk koleksi asam belerang berkabut. Metode pemisahan venturi scrubber didasarkan atas kecepatan
gas yang tinggi pada bagian yang disempitkan, dan kemudian gas tersebut akan bersentuhan dengan air yang dimasukkan ke daerah sempit tersebut. Alat ini dapat memisahkan partikel hingga ukuran 0,1 mikron dan gas yang larut di dalam air. Venturi scuba menggunakan tekanan rendah sekitar 5 lb per second inch pada lorong venturi dengan kecepatan 200-300 feet per second. Air, produk, dan gas buangan yang dikumpulkan dalam mesin pemisah atau separator dengan metode silikon yang ada pada bagian lorong venturi. Pressure drop-nya sebesar 15 in dengan water dengan konsumsi air sebesar 3 gal per menit tiap power 10 HP. Venturi ini terdiri dari bagian tenggorokan sempit yang terhubung dengan bagian silinder atau kerucut berdiameter lebih besar. Aliran gas yang masuk pada bagian tenggorokan dan dipercepat dengan kecepatan tinggi menciptakan zona tekanan rendah yang menarik cairan ke dalam aliran gas. Cairan tersebut diatomisasi menjadi tetesan kecil yang bertabrakan dan menangkap partikel dan polutan lainnya dalam aliran gas. Kemudian aliran gas tersebut melewati bagian berdiameter lebih besar, di mana cairan dan polutan yang ditangkap dipisahkan dari aliran gas. Venturi scuba ini biasanya digunakan di berbagai industri seperti pengolahan logam, manufaktur kimia, dan pembangkit listrik. Venturi scuba efektif dalam menghilangkan materi partikulat besar dan kecil serta gas seperti sulfur oksida, hidrogen klorida, dan nitrogen oksida. Namun, venturi scuba kurang efektif dalam menghilangkan jenis polutan tertentu seperti senyawa organik yang mudah menguap, dan venturi scuba ini dapat mengonsumsi air dan energi yang dalam jumlah besar. Oke, selanjutnya itu jenis cyclone scrubber. Nah, cyclone scrubber terdapat pada beberapa tipe scrubber yang menggunakan metode siklon. Ada yang dalam lubang vertikal, bagian tengahnya terdapat bermacam-macam alat penyemprot cairan. Namun, ada juga terdapat pemisahan cairan yang dilakukan melalui proses disintegrator atau penghancur dengan mengalirkan gas melalui saluran tertentu. Nah, beberapa unit cyclone scrubber biasanya telah memiliki bagian disintegrator dalamnya. Kecepatan gas dalam tower ini antara 4-8 feet per second dan dengan pressure drop sebesar 2-8 inch. Fungsi dari jenis scrubber ini sangat efektif untuk menetralisir gas-gas beracun seperti belerang, klor, dan sebagainya. Ada juga yang mempunyai suhu di atas 180 derajat Fahrenheit sehingga fungsinya juga sebagai pendingin dari gas buang industri kimia. Rentang ukuran debu yang dapat dipisahkan ialah antara 3-5 mikron. Oke, yang selanjutnya adalah package bed scrubber. Package bed scrubber ini merupakan salah satu jenis scrubber yang seperti menara yang terbuat dari keramik. Namun kurang efektif untuk partikel yang berukuran 5 mikrodiameter kecuali jika fluktuasi debu terjadi karena pengembunan atau kondensasi. Nah, cara kerja dari package scrubber ini sendiri ialah dari ini, gas yang terkontaminasi masuk, kemudian ini ada saringan filter yang dinamakan package bed yang akan disemprot oleh liquid distributor atau spray nozzle dan air dari atas. Kemudian package bed ini akan menyatu dengan gas yang terkontaminasi dan polutan-polutan yang ada di sini akan terfilter, terabsorpsi, dan ada destilisasi dilakukan terjadi di sini, dan air-air yang kotor akan jatuh ke bawah. Kemudian jika air-air yang kotor ini sudah tertampung dan akan dibuang keluar, dan udara yang bersih tadi akan naik ke atas setelah difilter, dan di sini ada mist eliminator yang akan mengeliminasi kabut di sini dan udara bersih akan keluar ke atasnya. Itulah sistem kerja dari package bed scrubber. Yang diharapkan pada package bed ini dapat menjaga debu tetap pada ukurannya serta mencegah debu naik kembali. Kelemahannya itu kemungkinan terjadinya penyumbatan di saluran ini itu cukup besar. Kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya.
Kelebihan dan kekurangan penggunaan scrubber sendiri, yang pertama kelebihannya dapat menghilangkan polutan secara efektif, termasuk gas beracun dan bau tidak sedap. Dapat menurunkan nilai emisi yang besar, kinerja yang cukup stabil, dan tersedia dalam banyak jenis, yang tadi kita udah lihat di slide-slide sebelumnya ya. Lalu kekurangannya itu apa? Perawatan rutin yang memerlukan cukup banyak anggaran. Nah, perawatan rutin di setiap filter itu, air dan lain-lain lumayan memakan cukup anggaran. Lalu konsumsi energi yang tinggi. Lalu ada biaya awal yang besar untuk pengadaan mesin, untuk pembuatan mesin sendiri memakan biaya yang cukup besar, waktu dan tenaga yang besar untuk perawatan. Ya mirip dengan yang pertama ya. Oke. Mungkin itu saja yang dari kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih.